Halo, di sini Juju Spanish Channel. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya. Kali ini aku akan bawain film Hitman Bodyguards yang pertama. Yuk langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan seorang pria dengan kehidupan kelas atas ya. Ada cewek cantik yang dia cium sebelum dia pergi. Pria itu bernama Brian yang memiliki pekerjaan sebagai AAA bodyguard. Ya, bodyguard kelas atas gitulah ya. Yang kalau mau pakai dia bayarannya tinggi sekali, dan mungkin yang biasa pakai itu ya presiden-presiden gitulah. Pokoknya orang-orang kaya gitu, orang-orang penting. Hari itu Brian mengantar Tuan Kurosawa, pria Jepang kaya, tapi saat sudah di pesawat, dari pesawat, malah Tuan Kurosawa tertembak. Mari ke 2 tahun kemudian, di mana Brian jadi stres setelah kejadian tadi itu. Kehidupan kelas atasnya hilang karena AAA bodyguard hilang ya. Kan kliennya mati. Jadi kerjaannya sekarang adalah mengawal pengacara yang hampir bangkrut atau kena masalah. Brian berpura-pura masih AAA bodyguard. Brian tetap mengawal pengacara itu hingga selamat ya. Sebenarnya ahli kok memang si Brian dalam pekerjaannya. Skin berpindah ke Belarusia di mana ada Presiden Dukovic sedang memaksa seorang profesor bekerja padanya dengan cara diktator. Yang ketika pria itu menolak halus, malah istri dan anaknya dibunuh. Setelah lewat 3 bulan, lelaki itu bersaksi di pengadilan ya. 3 tahun. Setelah lewat 3 tahun, lelaki itu bersaksi di pengadilan ya. Tapi karena hanya dia yang bersaksi, masih kurang bukti. Jadi polisi meminta seorang terpidana pembunuh bayaran bernama Kincaid untuk bersaksi. Kincaid diiming-iming istrinya yang seharusnya nggak bersalah ya, tapi ditangkap karena Kincaid untuk jebak Kincaid. Ya, tapi setelahnya nggak pernah dilepas juga, tapi sekarang dijanjikan akan dilepaskan. Kincaid menerima, sehingga Kincaid mau dibawa dari Manchester ke Netherlands lewat jalan darat. Tugas itu diserahkan pada agen Russell. Terlihat ya, agen Russell punya atasan cewek dan cowok. Di tengah jalan, mobil mereka diledakkan dong. Russell pingsan, Kincaid juga, tapi dia terbangun lebih cepat. Dia sudah lihat pengawal baku tembak dan meninggal semua. Jadi Kincaid melepaskan dirinya. Russell baru bangun, langsung disuruh Kincaid mengcover dirinya, dan begitu keluar, Kincaid bunuhi orang-orang itu. Kincaid hanya tertembak di kaki ya. Russell ikuti Kincaid takut-takut kalau Kincaid lari, dan untungnya Kincaid nurut aja untuk dibawa ke tempat yang aman. Kincaid berkata, pasti ada mata-mata di Interpol. Jadi akhirnya Russell menelepon Siapakah itu? Ya, benar sekali, itu adalah Brian. Memaksa Brian datang dan berkata bila nggak mau, pekerjaan Brian terbongkar kalau dia berpura-pura jadi AAA bodyguard, dan selamanya malah lisensi AAA-nya nggak akan bisa balik, maka ya terpaksa ya. Di sisi lain, Kincaid sedang telepon istrinya ya, yang ditahan di penjara Netherlands. Hubungan mereka unik ya, tapi mereka saling cinta. Brian datang. Di Skin itu kita tahu Brian dan Russell pernah berpacaran. Yang tadi awal dicium Brian itu ya Russell, tapi hubungan mereka berakhir karena Brian menuduh Russell bocorkan kliennya Kurosawa hingga Kurosawa terbunuh. Russell sudah bilang berkali-kali ya kalau itu bukan dia nggak pernah bocorin, tapi tetap aja Brian salahkan dia, jadi Russell minta putus. Di tengah pertengkaran itu muncul Kincaid. Kincaid dan Brian ternyata juga adalah musuh bebuyutan, jadi mereka semuanya punya sejarah ya masing-masing. Sering klien Brian adalah sasaran Kincaid, langsung tengkar fisik ya mereka. Sampai Kincaid pingsan karena kehabisan darah akibat kakinya yang ditembak tadi. Russell memohon dengan bilang akan bantu Brian dapatkan lagi lisensi AAA agennya. Terpaksa mau Brian. Di sisi lain terlihat ya, siapa mata-mata di Interpol. Ternyata atasan Russell yang cowok. Dari telepon, dengar pembicaraan Russell dengan atasan ceweknya hingga dapat bocoran lokasi Kincaid. Langsung lapor ke Dukovic. Langsung orang Dukovic datang ya, begitu pula polisi. Tapi karena takut kenapa-kenapa kan ya. Kalau malah balik kantor polisi, jadi Kincaid lari dengan Brian. Kincaid itu penuh kekerasan ya, langsung terjang gitu.
Sedangkan Brian itu hati-hati, sebisa mungkin nggak cari masalah kalau bisa. Pecinta damai dia, kayak aku. Ya bagaimanapun, Kincaid dengan Brian berhasil lari. Russell balik ke Interpol ya, tapi nggak mau bilang apapun, karena kan takut ada mata-mata, jadi malah disuruh serahkan rencananya. Kincaid dan Brian nggak pernah akur ya, tapi saling cerita juga. Diceritakan kenapa bisa sampai Kincaid tertangkap polisi. Karena polisi menjebak dirinya dengan bawa-bawa istrinya yang kecelakaan. Langsung datang Kincaid dan tertangkaplah di sana. Lanjut lagi ngobrol ke, ada nggak sih luka tembak di tubuh Brian? Brian berkata, nggak pernah sama sekali. Kincaid berkata, kamu nggak pernah nantang atau hadang peluru untuk klienmu? Dijawab, nggak. Kincaid berkata lagi, kalau bodyguard tipe A harusnya mau ya nantang atau hadang peluru untuk kliennya. Mari ke istri Kincaid sebentar ya. Yang diinterogasi apakah tadi Kincaid telepon dia. Ngaku-ngaku sebagai pengacaranya. Mati-matian ya, istri Kincaid nggak ngaku. Sampai dibilang, ini demi keamanan suamimu loh. Dijawab, bajingan itu nggak bisa dibunuh. Kamu bisa rileks. Balik ke Kincaid yang mau pipis. Terpaksa nepi ya mereka. Tapi malah hilang Kincaid. Tapi Brian pinter juga. Nggak mungkin Kincaid mau jalan kaki di tengah antah berantah. Jadi ketahuan lagi si Kincaid. Tapi lalu malah ada tembakan dari orang Dukovic ya. Dengan bekerja sama, mereka berhasil bereskan semuanya. Kincaid lanjut tanya-tanya tentang agen Russell yang akhirnya cerita lagi tentang ketemuannya dengan istrinya di bar Honduras. Dia lihat pria mengganggu wanita yang maunya dia tolong, tapi wanita itu ternyata tidak butuh pertolongan. Saat itulah Kincaid tahu dia jatuh cinta. Kincaid dan Brian lanjutin perjalanan ya dengan para biarawati. Para biarawati sangat suka Kincaid dan gak suka Brian. Setelahnya sampai Brian nyindir, ini orang udah bunuh 150 orang loh. Kincaid berkata, aku bunuh orang jahat, tapi kamu malah melindunginya. Siapa yang jahat? Brian bertanya, kamu anggap dirimu orang baik? Kincaid malah ceritakan tugas pertamanya yang bunuh seorang psikopat yang bunuh pendeta di gereja dan dibiarkan mayatnya agar para jemaat melihatnya. Kincaid berkata, Alkitab berkata, biarkan Tuhan yang membalasnya. Tapi aku gak bisa tunggu selama itu. Pendeta itu adalah ayah Kincaid. Brian tanya lagi hubungannya dengan Dukovic. Dijawab, memang Dukovic memintaku melakukan sesuatu, tapi aku menolaknya setelah melihat cara diktatornya. Kenapa tidak dipaksa? Sepertinya karena Kincaid jago ya, jadi dia langsung melarikan diri. 4 jam sebelum bersaksi, sudah sampai ya mereka di Netherlands, tempat Kincaid bersaksi dan juga tempat istrinya ditahan. Brian yang malah telepon Russell ngomong-ngomong tidak-tidak tentang baiklah dia memaafkan Russell. Malah yang ada Russell marah-marah. Apa yang dimaafin ya kan? Dan Kincaid malah hilang. Kincaid ternyata mau memenuhi janjinya untuk naruh bunga di tempat yang bisa dilihat istrinya. Brian sudah menemukannya. Diam-diam mengikuti dari belakang dan menghentikan orang-orang Dukovic yang mau serang Kincaid. Selesainya Brian baru ngomel ya ke Kincaid. Tapi Kincaid mau buat itu spesial karena kan sudah lama nggak ketemu istrinya. Terus tanya lagi tentang Russell. Akhirnya cerita tentang Kurosawa, alasan mereka putus. Saat itulah Kincaid tertawa terbahak-bahak berkata, Russell tidak bocorkan. Aku yang tembak Kurosawa. Itu kebetulan. Aku waktu itu ada target lain, tapi tanpa sengaja melihat Kurosawa. Ya sudah, tak tembak aja. Brian langsung marah ya, dan langsung meninggalkan Kincaid. Tapi setelah beberapa saat, Brian bantu Kincaid kok. Bantu halangi orang-orang Dukovic. Berhasil, tapi dari belakang tertembak dan tertangkap. Saat diinterogasi, ditanya di mana Kincaid, kan Brian benar-benar nggak tahu ya. Sampai Brian lihat Kincaid ada di sana, langsung ngomong dia. Tapi nggak ada yang percaya, dan Kincaid langsung hajar mereka semua. Kincaid selamatkan Brian ya. Setelahnya meminta maaf pada Brian soal Kurosawa. Tapi Brian berkata, itu salahku kok.
lalu malah cerita pertemuannya dengan Russell. Brian saat itu hadiri pemakaman kliennya yang bandar narkoba. Russell sebagai polisi mau selidiki ya, nyusup. Di tengah keributan itu, mereka saling jatuh cinta. Russell di pengadilan melihat sesuatu yang aneh ya dari atasan cowoknya. Dia sudah mulai curiga. Brian telepon lagi, meminta maaf. Kali ini dia benar-benar yang meminta maaf. Bukan dia yang maafin Russell ya. Tapi karena nggak pakai sabuk pengaman, terlempar keluar. Kincaid dan Brian terpisah lagi ya, tapi masing-masing bisa menyelesaikan. Kincaid jemput Brian lagi. Bersama mereka ke pengadilan dengan mobil yang sudah tidak berbentuk. Kurang beberapa detik ya, diperbolehkan bicara oleh hakim. Selesai bersaksi dan tunjukkan bukti, atasan cowok Russell keluar. Disusul Russell yang minta ditunjukkan HP atasannya. Karena nggak mau, malah mereka berdua gulet ya. Dukovic sudah ada rencana kedua. Orangnya di luar buat ledakan dan Dukovic di dalam berontak. Dukovic mau tembak Kincaid, tapi dihadang oleh Brian. Brian suruh Kincaid kejar Dukovic yang mau lari ke atap pakai heli. Brian sempat tolong Russell ya, dengan tembak atasan cowok Russell. Dan Kincaid di atas berhasil kejar dan bunuh Dukovic, karena sudah tembak Brian. Setelahnya, Kincaid nggak lari ya, kembali dia. Jadi dia ya tentu saja pasti ditangkap, tapi masih bisa cerewet si Kincaid. Setelahnya, beberapa waktu lagi ke depan diceritakan, Kincaid bobol paksa lari keluar penjara untuk rayakan ulang tahun pernikahan dengan istrinya. Oke, sampai di situ cerita Hitman Bodyguard yang pertama. Nantikan video selanjutnya. Dadah!